Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, bagaimana nih kabarnya hari ini? Semoga kalian selalu baik-baik saja ya. Oke, sebelum itu aku mau memperkenalkan diri nih. Perkenalkan, nama aku Aprilia Maharani. Aku merupakan seorang mahasiswa program studi Diploma 3 Akuntansi Universitas Negeri 11 Maret PSDKU Madiun. Jadi, aku membuat video ini tuh aku akan menjelaskan secara singkat tentang cara menerapkan etika komunikasi yang efektif dalam dunia kerja. Mengapa sih kita harus menerapkan etika komunikasi yang efektif itu dalam dunia kerja? Oke, jadi kita dapat melihat negara kita, negara Indonesia. Negara Indonesia memiliki beragam budaya, suku bangsa, agama, dan lain sebagainya. Nah, namun kita sangat menjunjung tinggi etika untuk saling menghargai dan bertoleransi antar sesama. Nah, bukan hanya sesama saja, ini juga berlaku dalam dunia kerja. Kita harus tahu etika-etika yang baik atau etika-etika komunikasi yang efektif dalam dunia kerja. Karena apa? Karena supaya saat kita berkomunikasi dengan rekan kerja kita dapat mengerti apa yang mereka sampaikan dan bagaimana cara kita menyikapi rekan kerja kita itu. Oke guys, jadi kali ini April akan menjelaskan 6 cara menerapkan etika komunikasi yang baik dalam dunia kerja. 6 cara, apakah itu? Jadi yang pertama, ada menjadi pendengar yang baik. Yang kedua, pahami gaya komunikasi. Yang ketiga ada sampaikan pesan dengan jelas. Yang keempat ada gunakan bahasa tubuh atau nonverbal. Yang kelima ada empati. Dan yang terakhir ada tunjukkan sikap ramah dan sopan. Oke, jadi mendengarkan yang baik. Nah, maksudnya gimana nih mendengarkan yang baik? Bukannya mendengarkan tuh ya cuman mendengarin aja, orang ngomong didengerin gitu aja ya. Enggak. Jadi bukan soal itu aja teman-teman. Kayak mendengarkan yang baik tuh sebenarnya kayak kalau kita dengerin orang tuh hal sesuatu yang sangat-sangat mudah. Namun yang sulit itu mendengarkan atau menjadi pendengar yang baik. Mengapa? Karena mendengarkan itu menjadi bagian penting dalam terjadinya sebuah komunikasi yang baik. Dengan mendengarkan, kamu akan lebih paham maksud dari lawan bicaramu itu, sehingga dapat memberikan respon yang sesuai dengan keinginan mereka. Jadi kalau dia ngerasa nggak didengerin, terus kayak ngerasa dianggurin, atau respon kita salah nih dalam merespon pembicaraan lawan bicara kita, itu akan menjadi komunikasinya nggak efektif. Karena apa? Karena nggak ada sesuatu kepasan dalam pembicaraan itu. Tuh. Oke, jadi yang kedua ada pahami gaya komunikasi. Ini tuh sangat penting dalam memahami gaya komunikasi lawan bicara kita. Itu sebenarnya tuh nggak gampang juga guys memahami gaya komunikasi lawan bicara kita tuh. Gaya komunikasi itu ada macam-macam. Ada gaya komunikasi pasif, ada gaya komunikasi agresif, ada gaya komunikasi pasif agresif, dan ada gaya komunikasi asertif. Nah, yang paling efektif gaya komunikasi itu gaya komunikasi asertif. Tapi kita tidak bisa menyamaratakan orang-orang ya. Kita nggak bisa menutup bahwasanya kayak lawan bicara kita tuh kamu harus menggunakan gaya komunikasi yang asertif nih. Enggak, itu nggak boleh kayak gitu. Jadi kita harus memahami ibaratnya dia lawan bicara kita tuh gaya komunikasinya pasif ya, dia lebih ke diem atau sedikit bicara. Jadi kita harus mengimbangi lawan bicara kita supaya apa? Supaya nyambung. Jadi dalam komunikasi itu supaya nyambung. Nah, kalau nyambung ini disebut dengan komunikasi yang efektif. Jadi gitu. Oke, yang ketiga ada sampaikan pesan dengan jelas. Maksudnya gimana sih menyampaikan pesan dengan jelas itu? Jadi maksudnya tuh kayak kita menyampaikan informasi atau pesan kepada rekan kerja kita nih. Nah, pesan yang kita sampaikan atau informasi yang kita sampaikan itu dapat diterima baik. Oke, yang ketiga ada sampaikan pesan dengan jelas. Maksudnya gimana sih sampaikan pesan dengan jelas tuh? Jadi gini nih, saat kita menyampaikan pesan atau menyampaikan informasi kepada rekan kerja kita dan rekan kerja kita menerima dengan baik pesan atau informasi yang kita sampaikan, nah ini bisa disebut dengan kita menyampaikan pesan dengan jelas. Oke, sebelum itu kayak seumpama kita memiliki ciri-ciri tuh kalau ngomong tuh suka tergesa-gesa atau kayak bertele-tele gitu ya. Nah, sebelum menyampaikan ke rekan kerja kita harus mempersiapkan dulu apa yang akan kita omongin, apa yang akan kita bahas, itu harus dipersiapkan. Supaya apa? Supaya kayak penerima atau rekan kerja kita itu menerima dengan baik pesan yang kita sampaikan.
Yang keempat, gunakan bahasa tubuh atau nonverbal. Maksudnya tuh gimana nih bahasa tubuh atau nonverbal? Jadi nonverbal ini merupakan bentuk komunikasi yang tidak menggunakan kata-kata melainkan dengan bahasa tubuh dan ekspresi. Sebagai contoh, kayak kita menganggukkan kepala. Nah, itu tuh tandanya kita memahami apa yang mereka sampaikan. Nah, kalau kita contoh lain kayak mengerutkan wajah gini. Oh, jadi itu tandanya nggak paham apa yang mereka omongin. Nah, dari sini akhirnya penyampai pesan tuh mengerti, oh ini jadi belum paham, atau ini yang udah dipahamin gitu. Oke, selanjutnya yang kelima ada empati. Maksudnya gimana empati itu? Jadi dalam komunikasi tuh kita juga harus berempati atau mengetahui bagaimana konteks atau situasi yang terjadi. Hal ini dapat berlaku pada teman atau kondisi di tempat kerja. Sebagai contoh gini, kamu diberi tugas oleh atasan untuk memberikan tugas X ini. Nah, sebelum kamu menyampaikan ke X ini, kamu harus kayak memahami situasinya si X ini bagaimana. Kira-kira kalau aku menyampaikan pesan ini dapat diterima baik nggak sama si X ini? Kayak contohnya si X ini lagi murung ya kan. Nah, kalau kita langsung menyampaikan pesannya, kayak kita langsung menyuruh mengerjakan tugas ini, nah ini tidak akan maksimal penyampaian pesannya. Mengapa? Karena si X ini lagi memikirkan sesuatu sehingga membuat dia murung. Nah, sebelum itu kamu bisa menanyakan kabarnya si X, kayak bagaimana kabarmu hari ini, apakah baik-baik aja? Ini aku diberi tugas sama atasan untuk memberi tugas ini gini. Nah, itu kan jadi enak gitu loh didengarnya, sehingga si X ini juga paham apa yang kalian maksud gitu. Yang keenam yaitu menunjukkan sikap ramah dan sopan. Sebenarnya ini tuh juga nggak kalah jauh dengan komunikasi nonverbal tadi. Tapi mengapa sih penting menunjukkan sikap ramah dan sopan itu? Karena kayak terlebih lagi kayak kita berbicara dengan atasan, kita harus bersikap ramah, bersikap sopan, menghargai, mendengarkan. Hal ini bertujuan agar komunikasi yang kamu lakukan dapat berjalan dengan lancar dan tidak ada kesalahpahaman. Jadi tidak harus menjadi pasif, namun kamu dapat memberi kesempatan lawan bicaramu untuk berbicara terlebih dahulu dengan mendengarkan yang baik. Dan begitu juga sebaliknya. Sebagai contoh, mengapresiasi. Bisa nih mengapresiasi. Habis presentasi ada seorang menyampaikan pendapat. Wah, enaknya gini nih, kalau gini gitu kan. Nah, kamu dapat menunjukkan sikap ramahmu dengan kayak mengapresiasi pendapatnya dengan, wah itu pendapat yang sangat bagus. Namun kita harus mendengarkan pendapat manajer terlebih dahulu ya. Tuh, itu guys. Oke guys, jadi begitu penjelasan singkat dari aku bagaimana cara menerapkan komunikasi yang efektif dalam dunia kerja. Mohon maaf banget apabila dalam aku menjelaskan mungkin sedikit bertele-tele atau tergesa-gesa atau kata-kata aku kurang jelas. Mohon maaf banget karena kita adalah manusia terlepas dari kata sempurna. Di sini saya masih belajar sehingga masih banyak kurangnya. Sekian video dari saya kali ini. Tunggu video aku selanjutnya ya. Bye bye.